kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah roh Tuhan dicurahkan kepada kami semua, agar manakala kami mendengar firman Tuhan, iman kami dikuatkan dan diangkat ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan berlaku dalam hidup kami. Penuhi kami dengan roh kebenaran-Mu, karena kami sudah berdoa di dalam Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi kita di acara 100 hari berdoa. Malam hari ini judul kita adalah kedamaian yang sempurna. Yesaya 26 ayat 3-4 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ketika Anda merasa tidak tenang di hati Anda, kemana Anda lari terlebih dahulu? Anda berkonsultasi dengan siapa? Apakah itu Yesus? Menempatkan kepercayaan kita kepada Yesus, batu karang yang abadi. Kita tidak dapat didasarkan pada apa yang Anda rasakan pada saat tertentu. Anda harus memilih untuk mempercayainya, tidak peduli apapun keadaan Anda dan di mana Anda berada. Kemuliaan Dia dapat memberi Anda kedamaian yang sempurna. Apakah Anda memilih untuk menaruh kepercayaan Anda kepadanya sekarang? Saudara-saudara sekalian, bahwa hanyalah Tuhan yang dapat memberikan kedamaian di dalam hidup Anda. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan kedamaian di dalam kehidupan Anda. Kita lihat sekarang ini, di masa-masa kesukaran, kita lihat bahwa banyak orang yang kecewa. Bahkan mereka menghabisi nyawa mereka karena mereka tidak mendapatkan kedamaian, karena mereka tidak menerima akan kesanggupan bahwa Tuhan itu bisa memberikan mereka kedamaian. Dan mereka tidak mengisi akan hati pikiran mereka dengan firman kebenaran, sehingga mereka mengakhiri hidup mereka karena tidak diisi dengan kebenaran. Yesus mengatakan bahwa segala beban kita Dia akan tanggung. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Tuhan yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita harus menyerahkan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal surgawi. Karena ada ayat mengatakan, biarlah kita memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Jadi saudara-saudara, Tuhan menjanjikan kita suatu kebahagiaan apabila kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, kalau saudara teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, maka apa yang saudara minta Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kedamaian hidup, kedamaian yang sempurna diberikan kepada kita. Seperti pada waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, Dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti di dalam kehidupan kita, sehingga kebahagiaan yang sempurna Tuhan akan berikan kepada kita. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus mengembirakan mereka dengan kehadirannya di dalam penyerahan yang sempurna terdapatlah sentosa yang sempurna. Kerinduan segala halaman jilid 1 halaman 356. Tuhan memberikan kita kelegaan hati apabila hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita bahwa kebahagiaan hidup akan diberikan kepada kita apabila kita mau berjalan dengan Dia, mau menyerahkan kehidupan kita dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal surgawi, maka kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Karena Tuhan yang kita sembah telah pergi ke surga. Sebagaimana kamu melihat Dia pergi, demikian juga Dia akan kembali dan membawa kita kemana Dia pergi, di situ pun kita berada. Jadi saudara-saudara, marilah kita di dalam kehidupan ini, di masa-masa sukar seperti ini, kita harus lebih berserah kepada Tuhan dan menyerahkan segala beban kehidupan kita, karena hanya Dialah yang dapat memperdulikan kehidupan kita, dan Dialah yang melindungi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mendoakan akan hal-hal yang sudah ditulis di sini, yaitu kita berdoa untuk anggota-anggota gereja yang belajar bagaimana membagikan harapan mereka dengan cara relevan bagi orang-orang modern duniawi yang tinggal di kota-kota di dunia. Berdoalah bagi para pekerja yang akan menggunakan metode Kristus untuk memenuhi kebutuhan dan menjangkau hati orang-orang yang tinggal di kota-kota di seluruh dunia. Berdoalah bagi mereka yang berada di tengah-tengah krisis COVID-19, yang sedang berjuang sendiri, atau orang-orang yang terkasih yang berjuang melawan penyakit itu. Berdoa untuk perdamaian bagi anggota gereja di seluruh dunia yang takut dan khawatir atau yang merasa sendirian. Jadi inilah yang kita akan doakan, dan saya akan mendoakan juga semua umat-umat Tuhan yang ada di Riverside agar damai sempurna diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, karena kita umat-umat yang setia di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, agar kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, segala beban hidup kami, segala penderitaan kami, ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, ya Tuhan. Berkatilah kami umat-umat Tuhan di Riverside dengan cinta kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, sehingga kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah semua beban kehidupan kami umat-umat Tuhan di Riverside kami serahkan kepada Tuhan, sehingga damai itu ada di hati kami masing-masing,
sehingga kami tetap setia, dan akhirnya kami semua masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini hamba mau berdoa khusus untuk keluarga-keluarga yang ada di Riverside. Hamba berdoa kepada Ibu Yulin Walean dan Ibu Lucy, keluarga Sihombing, keluarga Naibaho, keluarga Esther Gultom, keluarga Sihombing, keluarga Kapoyos, keluarga Gejali, keluarga Widi Widitora, keluarga Sukobakti, dan keluarga Wijaya. Biarlah Tuhan mau mendengar semua doa-doa umat-umat Tuhan ini ya Tuhan. Juga keluarga Budi Om, keluarga Suhari, keluarga Welem Lasut, keluarga Teng, keluarga Hari Montang, keluarga John Pesolima, dan keluarga Robi Pesolima, keluarga Tumewu dan keluarga Mamesa, dan keluarga Halim. Biarlah berkat dilimpahkan kepada keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga Chester Mambu, keluarga Mamahit dan keluarga Tumatar, keluarga Kerompis, keluarga Leni Mandalas, keluarga Irin Mendes, Ronald Mandesi, keluarga Castro, keluarga Mawikere, dan juga kami berdoa juga kepada Bapak Victor Manulang yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan mendengarkan dan memberikan kesehatan bagi Bapak Victor Manulang agar ia bisa pulih, dan kami berbakti bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan semua doa-doa umat Tuhan yang kami sebutkan. Biarlah mereka diberkati dengan kedamaian hidup sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Berkatilah dan penuhilah jiwa mereka dengan kebenaran Tuhan, karena hidup kami lebih dekat lagi datang kepadamu ya Tuhan. Persatukanlah doa-doa kami umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada, agar kami tetap di dalam pelayanan kepadamu. Berdoa kepada pendeta juga, biarlah kiranya diberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, agar kami semua bersatu melayani dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Hamba mau berdoa kepada umat-umat Tuhan di seluruh dunia agar mereka bekerja sama di dalam pelayanan. Berikanlah roh persatuan kepada kami semua agar kami hidup setuju dengan kehendak-Mu. Karena inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin.